Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi anak-anak ustazah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, ustazah harapkan dan ustazah doakan mudah-mudahan antum selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, dan antum tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun pembelajaran kita hari ini masih daring atau jarak jauh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan masuk ke materi baru kita, yakni deret aritmatika. Ustazah harapkan anak-anak ustazah semua sudah membaca sebelumnya modul yang ustazah share mengenai deret aritmatika. Nah, sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pola bilangan dan barisan aritmatika. Ustazah harapkan anak-anak ustazah masih ingat dengan materi kita sehingga dapat terbantu nantinya dalam proses pengerjaan tugas di deret aritmatika ini. Baiklah anak-anak ustazah, kita langsung saja ke materi kita, yaitu barisan aritmatika. Ustazah harapkan anak-anak ustazah tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mengerjakan tugas, dan ustazah doakan mudah-mudahan anak-anak ustazah nilainya pada semester ini lebih baik daripada semester sebelumnya. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar kita. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, anak-anak ustazah, kita langsung masuk ke materi kita. Yang pertama yang akan ustazah jelaskan yaitu mengenai rab values. Nah, anak-anak ustazah, dalam hal ini ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat membaca, memahami, dan menerapkan nantinya rab values ini dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas, utamanya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kita sebagai insan yang rab, yaitu rabbani, amanah, dan beradab. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu target lulusan. Target lulusan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua bersemangat mencari ilmu, yang ketiga disiplin dan mandiri, yang keempat bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir yaitu siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Ustazah harapkan kita sama-sama bisa mencapai target lulusan kita ini pada proses pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut ke aspek diniyah. Nah, aspek diniyah kita pada pertemuan kali ini masih dengan surat Al-Kautsar, Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3, di mana dalam hal ini seorang yang peneliti bernama Abdul Sakir pada tahun 2006 melakukan penelitian pada surat Al-Kautsar ini dan menemukan bahwa nomor surat, jumlah ayat, jumlah huruf penyusun nama surat, jumlah huruf per ayat, jumlah huruf pada surat, dan nilai numerik per ayat adalah merupakan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 ini sangat erat kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran.
Nah, di sini kita akan sama-sama mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Ustazah harapkan anak-anak Ustazah nantinya dapat membuat generalisasi dari pola pada deret aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Baik anak-anak Ustazah, kita lanjut ke materi kita, yaitu deret aritmatika. Nah, yang pertama yang akan Ustazah jelaskan yaitu mengenai pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan bentuk penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan. Jika U1, U2, U3 adalah barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya adalah deret aritmatika. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang barisan aritmatika, yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya itu merupakan barisan aritmatika. Sedangkan kalau deret dia menggunakan bentuk penjumlahan, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya, dan itu merupakan deret aritmatika. Ustazah harapkan anak-anak ustazah semua dapat membedakan mana itu barisan aritmatika dan mana itu deret aritmatika. Paham ya Ananda? Baik anak-anak ustazah, kita lanjut. Nah, di sini ustazah ada suatu informasi. Jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika yang suku pertamanya A dan bedanya B adalah, nah sebelumnya kita juga sudah mempelajari di barisan aritmatika bahwa A itu adalah suku pertama dan B adalah beda. Nah, untuk rumus deret aritmatika ini kita menggunakan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini untuk rumus deret aritmatika. Nah, di sini untuk keterangannya, Sn ini merupakan jumlah suku ke N. Nah, di sini nanti jika anak-anak ustazah semua menemukan suatu soal, yaitu tentukan jumlah suku ke 10 misalnya, tentukan jumlah suku ke 200, itu berarti yang ditanya adalah Sn. Baiklah, selanjutnya yaitu A. A itu sama ya dengan barisan aritmatika. A itu sama dengan suku pertama atau U1. Nah, untuk contoh A ini di sini ustazah ada deret aritmatika di mana 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah seterusnya. Nah, dari deret aritmatika ini berapakah A-nya Ananda? Ya, A-nya adalah 2, di mana suku pertama dari deret aritmatika ini adalah angka 2. Nah, kita lanjut ke N. N itu adalah data ke. Nah, jika ada nanti pertanyaan, tentukan jumlah suku ke 10, berarti N-nya berapa Ananda? 10 ya. Nah, contoh lagi, tentukan jumlah suku ke 165, berarti N-nya berapa anak ustazah? Ya, 165. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu B. B itu adalah beda. Beda itu caranya yaitu angka kedua dikurangkan dengan angka pertama. Nah, dari contoh ustazah ini berapa kita peroleh B-nya anak-anak ustazah? Berarti untuk B-nya kita dapatkan yaitu angka keduanya 6, angka pertamanya 2, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti kita peroleh bedanya sama dengan 4. Paham ya anak-anak ustazah? Untuk beda intinya antum harus ingat caranya yaitu angka kedua dikurang angka pertama. Paham ya anak-anak ustazah? Jika anak-anak ustazah ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar atau japri ustazah. Dan anak-anak ustazah bisa menyimak kembali modul, di situ juga ada penjelasan dan contoh soalnya. Oke, kita lanjut anak-anak ustazah. Nah, ustazah akan memberikan antum beberapa contoh soal, silakan disimak dengan baik ya. Nah, ini dia contoh soal kita yang pertama. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika
2, 4, 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah seterusnya. Nah, cara yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus anak-anak ustazah ingat adalah kita harus mencari A. Seperti yang telah ustazah jelaskan tadi, apa itu A anak-anak ustazah? Ya, A itu adalah suku pertama atau angka pertama dari soal. Nah, bisa kita lihat di sini angka pertamanya berapa anak ustazah? Ya, angka pertamanya adalah angka 2. Ya, berarti kita peroleh A-nya 2. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk B. B ini adalah, apa rumusnya tadi anak-anak ustazah? Ya, untuk B atau beda, rumusnya yaitu angka kedua dikurang dengan angka pertama, di mana angka keduanya kita peroleh 4 dan angka keduanya kita peroleh 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Itu untuk beda. Paham ya anak-anak sudah? Ingat, untuk beda yaitu angka kedua dikurang angka pertama. Oke, kita lanjut untuk N. Nah, yang ditanya di sini tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti kita dapat N-nya yaitu 20. Baik anak-anak ustazah, yang ditanya di sini adalah jumlah 20 suku pertama yaitu SN. Berarti yang ditanyakan adalah SN. Nah, anak-anak ustazah, di sini untuk rumusnya kita tinggal substitusikan saja yang telah kita ketahui yaitu A-nya 2, B-nya 2 dan N-nya 20. Nah, di sini langsung kita substitusi anak-anak ustazah, di mana di sini N-nya kita peroleh 20. Untuk A kita peroleh 2. Kita masukkan sini, kita ganti A-nya menjadi 2. N-nya kita peroleh berapa tadi anak-anak ustazah? N-nya kita peroleh 20. Nah, kita substitusikan sini 20 dikurang 1 dikali B. Berapa B-nya anak-anak ustazah? Ya, B-nya kita peroleh 2. Nah, setelah ini kita menggunakan aturan aljabar. 20 dibagi 2 berapa anak ustazah? 10 ya. Di sini 2 dikali 2 4. 20 kurang 2, 20 kurang 1 19 dikali 2. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, di sini ini yang kita kerjakan terlebih dahulu karena dia adalah merupakan perkalian. Jadi kita peroleh 10 tetap dikali 4 ditambah 19 kali 2 yaitu 38. Oke, kita jumlahkan 10 tetap 4 ditambah 38 adalah 42. Kita kalikan 10 kali 42 kita peroleh 420. Nah, untuk kesimpulannya jadi jumlah 20 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya adalah 420. Sampai sini paham ya anak-anak ustazah? Yang harus antum ingat dalam proses substitusi ini atau proses penyelesaiannya, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau yang ada di dalam kurung. Paham ya? Oke, ustazah lanjutkan. Ustazah ada contoh soal yang kedua. Nah, ini dia contoh soal kita yang kedua. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang pertama yaitu kita cari A. Nah, dari deret 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah seterusnya, maka kita peroleh A-nya. A-nya adalah angka pertama yaitu 5. Bagus, paham ya anak ustazah? Untuk B, B itu angka kedua dikurang angka pertama yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Paham ya? Untuk N yaitu tentukan jumlah suku ke-10. Berarti N-nya adalah 10. Di sini paham ya anak ustazah? Oke, yang ditanyakan adalah tentukan jumlah. Berarti kita masih menggunakan rumus SN. Di mana setelah kita mengetahui A, B, dan N, maka kita tinggal substitusikan saja angka-angka yang telah kita ketahui, seperti contoh soal sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan saja N-nya
yaitu, maaf ya anak-anak ustazah, di sini ustazah ada salah ketik, n-nya di sini 10 ya. Di sini ustazah salah ya, n-nya 10 ya. N-nya 10. Berarti n per 2, 10 dibagi 2, A-nya 5, 2 dikali 5 tambah n-nya 10 dikurang 1 dikali b-nya 2. Sama ya, berarti 20 dibagi 2 itu 10. 20 dibagi 2 itu 10. 2 dikali 2 itu 4. 20 kurang 1, 19 dikali 2. Sama ya, berarti kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung yaitu perkalian. 19 kali 2 itu 38. Tetap 10 ditambah 10 dikali 4 tambah 38, karena kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, berarti 4 ditambah 38 sama dengan, maaf ini, nah ini dia, 5 dikali 2 kali 5, 10. Maaf ya, tadi ustazah salah tekan. 2 A-nya tadi 5, 2 kali 5 tambah N-nya 10 kurang 1 kali 2. Nah, di sini 10 bagi 2 itu 5. 2 kali 5 10 tambah 10 kurang 1 9 dikali 2. Nah, kita lanjutkan, 5 kali 10 tetap, 9 kali 2 18. Kita peroleh 5 dikali 2 8, hasilnya adalah 140. Nah, untuk kesimpulannya, jadi jumlah 10 suku pertama dari deret 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah seterusnya adalah 140. Sampai sini paham ya anak ustazah? Ini sama ya contoh soalnya dengan contoh soal yang pertama. Yang harus antum ingat adalah cara pensubstitusiannya yang benar. Jika anak ustazah ada yang tidak paham, silahkan japri ustazah atau lihat kembali modulnya. Di situ juga ada beberapa contoh soal. Nah, di sini tadi ustazah mohon maaf ya. Ini tadi adalah S10 ya, ustazah salah tulis karena N-nya 10. Sampai di sini contoh soal kita yang kedua, paham ya anak-anak ustazah? Baik anak-anak ustazah, kita lanjut yang terakhir yaitu mengenai tugas. Nah, ini ustazah siapkan ada 2 tugas yang harus antum kerjakan, di mana tugas yang pertama ini terdapat pada modul pembelajaran yang sudah ustazah share yaitu halaman 10. Jika tidak jelas di sini silakan antum buka modulnya halaman 10. Dan nomor 2 ini adalah tambahan soal dari ustazah. Silahkan anak-anak ustazah pahami video ustazah ini dan kerjakan tugasnya tepat pada waktu yang sudah ustazah tetapkan. Intinya antum harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas ini. Bisa ya, ikhwan, akhwat? Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai deret aritmatika, ustazah rasa cukup sekian. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu untuk deret aritmatika, yaitu bentuknya berupa U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 ditambah seterusnya. Beda ya dengan barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika itu hanya U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, untuk deret aritmatika ini, jika yang ditanyakan adalah tentukan jumlah suku. Jika ditanyakan jumlah suku, maka yang kita cari adalah SN. Ingat ya, berarti yang kita cari adalah SN. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk minggu depan, ustazah akan mengulang kembali materi-materi kita pada pertemuan pertama, yaitu pola bilangan, barisan aritmatika dan aritmatika. Nanti ustazah akan memberikan beberapa latihan atau beberapa tugas untuk mengingatkan antum kembali mengenai materi-materi kita sebelumnya. Baik, ustazah ingatkan kembali untuk tugas, ustazah harapkan antum dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ustazah berikan. Dan untuk pertemuan kali ini ustazah akan memberikan penilaian khusus kepada top 10 yang 10 orang yang mengumpulkan pertama tugas. Akan ustazah berikan nilai plus. Oke, semangat ya ikhwan akhwat. Oke, baiklah nanda ustazah semua. Ustazah rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup materi kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita tutup, ustazah mau mengecek dulu semangat antum menggunakan salam Abdurrab. Abdurrab, Rabbani amanah beradab. We are future leaders. Baiklah, Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.